Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kauskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia, sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Aku baru teringat kata-kata Sinta kalau aku akan kembali merasakan hal yang tidak aku sukai, yaitu kehilangan seseorang yang aku cintai. Dan kembali aku protes kepada Sinta, kenapa dia tidak memberitahu aku detail apa yang akan terjadi secara detail. Dan dia tetap dengan jawaban yang sama. Dia tidak berani mendahului kehendak Sang Pencipta. Dengan guyuran air hujan seolah-olah mengetahui suasana hatiku, aku terus melanjutkan perjalananku ke kos. Aku masih belum percaya dengan apa yang aku lihat. Di jalan, Sinta hanya bisa mengawasiku. Dia selalu menyadarkanku saat aku mulai melamun saat berkendara. Sama persis dengan saat aku ditinggal pergi nenekku. Dan benar saja, saat aku kembali melamun, aku hampir saja menabrak anak kecil yang sedang menyeberang jalan. "Rian, jika kamu belum bisa fokus, lebih baik kita kembali saja ke rumah. Selagi kamu belum jauh dari rumah." "Enggak tak, aku bisa kok. Aku akan fokus dan ku coba seolah kejadian itu gak ada." "Ya udah, tapi kamu harus tetap fokus, jangan ngelamun lagi." Singkat cerita, aku sudah sampai di kos dengan selamat. Dalam perjalanan, Sinta terus mengoceh tanpa aku dengerin, dan hanya sesekali aku respon saat dia bertingkah konyol di jalan. Saat sampai di kos sekitar jam 12, aku letakkan semua barangku di kamar dan segera beristirahat sebentar. Kunyalakan kipas angin karena suhu ruangan kamarku sangat panas. "Yan, aku pergi dulu sebentar ya, aku ada urusan sebentar," pamit Sinta untuk pergi. "Weh, mau kemana? Tumben-tumbennya pamit mau pergi." "Iya, ada sesuatu yang harus aku lihat dan harus temui." "Cie-cie, di duniamu juga ada istilah pacaran ya? Dasar makhluk centil. Tahu temanmu lagi patah hati malah mau pacaran." "Mulai nih, mana ada aku pacaran? Kamu ini curigaan terus sama aku." Dia menghampiriku terus nonyol keningku. Weh, malah nonyol kepala." Sedikit dongkol baru kali ini ditonyor sama Sinta. "Bodoh ada saja sih kamu curiganya, pakai segala nuduh pacaran. Udah, aku mau pergi dulu, baik tukang ngompol." Dengan gaya anak kecil mengejek, dia mulai menjauh pergi. "Awas kau Sinta, nanti balik baru tahu kamu." "Bodoh Dan saat ditinggal Sinta, aku merebahkan badanku untuk sekedar tiduran, merenggangkan ototku yang pegel karena perjalanan tadi. Tapi gak terasa ternyata aku tertidur. Tidak ada yang spesial sih saat aku tertidur, hanya mimpi biasa yang aku alami, dan bangun pun karena dibangunkan Sinta. "Rian, halo, bangun, udah mau asar nih, buruan siap-siap." Dengan lembut dia membangunkanku. Awalnya dengan malas aku hanya memindah posisi badanku saja. "Woi Rian, bangun lo, udah sore." Tangannya sambil jahil nunjuk-nunjuk pipiku. "Apa sih ta, bentar masih capek." Sambil menyingkirkan tangan Sinta dari pipiku. "Buruan bangun nanti telat lagi bangunnya." Kali ini telunjuknya dimasukkan ke lubang hidungku. Apaan sih tak? Jorok tahu nggak? Dasar putri kok jorok banget." Dengan sebel aku bangun dari posisi tidurku. "Habisnya gak bangun-bangun. Udah sana siap-siap sholat dulu." Iya, dasar cewek gak pengertian," ucapku kesal pada Sinta. Dengan rada emosi aku berjalan ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Dan setelah selesai pun aku langsung ke kamarku dan kulaksanakan kewajibanku. Setelah sholat aku pun hanya tidur-tiduran di kamar sambil ngobrol sama Sinta. Hingga aku bertanya kemana perginya Sinta tadi. Dan ternyata dia pergi ke arah pohon bambu yang lumayan lebat di depan kos. Kata Sinta, di sana ada sosok yang selalu mengawasiku sejak aku pertama kali datang di kos ini.
Katanya sosok ini sangat tertarik padaku. Dia pergi ke sana untuk memperingatkan sosok itu supaya tidak menggangguku. Soalnya kata Sinta dia adalah sosok yang nekat. Mungkin Sinta paham kalau diriku ini emosinya lagi tidak stabil. Yang mungkin menurut Sinta itu akan mempermudah sosok yang akan menggangguku. Tapi kata Sinta aku tetap harus was-was. Sesuai yang dia bilang tadi, sosok itu sosok yang nekat, tidak peduli incarannya ada penjaganya atau tidak. Waktu berjalan dengan cepat, tidak terasa waktu sholat maghrib pun tiba. Aku segera melakukan tugasku kepada Sang Pencipta. Dan setelah sholat aku berpikir untuk segera mencari makan malam. Sebenarnya aku mau mengajak Bimo, tapi ternyata saat aku lihat kamarnya, dia belum kembali ke kos. Dia masih pulang kampung. Ya terpaksa aku mencari makan sendiri. Sinta pun kali ini tidak menemaniku pergi. Alasannya dia ingin menunggu saja di kamar. Aku ambil beberapa lembar uang secukupnya untuk membeli makanan nanti. Karena pikirku hanya di sekitaran kos saja, aku hanya memakai jaket dan celana pendek. Dan karena jarak yang dekat, aku tidak bawa banyak barang termasuk dompetku. Makanya aku tinggal dompetku dan hanya membawa beberapa lembar uang tadi. Seperti biasa aku berkeliling komplek menggunakan motorku sambil mencari jajanan untuk ngemil nanti. Tapi saat aku mengeluarkan motorku dari parkiran kos, dan karena pohon bambu itu tepat di depan kos, aku otomatis langsung melihatnya. Dan seperti yang Sinta katakan, aku memang perlu was-was dengan sosok yang ada di sana. Karena apa? Walau dia belum menunjukkan sosoknya, aku merasa ada hawa aneh dari sana. Tidak seperti biasanya, aku sama sekali tidak merasakan hawa yang aneh, tapi beda dengan malam ini. Dari tempat berdirinya pohon bambu itu, seperti ada yang memandangku dengan tajam. Aku berusaha biasa dengan langsung beranjak pergi dan segera mencari makan untuk santapan makan malam. Setelah berkeliling, akhirnya aku putuskan untuk membeli lontong sate di perempatan yang berjarak sekitar 500 meter dari kos. Cukup ramai juga yang mengantri. Selagi antri, aku duduk sambil main HP, menunggu giliranku datang. Di saat aku menunggu antrian dan sambil main HP, tiba-tiba penjual sate yang kebetulan asli Madura itu mengajakku ngobrol. "Asli mana, Dek? Kayaknya saya baru lihat. Mahasiswa baru ya?" tanya penjual sate itu dengan logat Maduranya. Iya Pak. Ya baru beberapa bulan lah, belum lama banget kok." "Oh ya pantesan, Dek. Bapak ngelihatnya asing. Ternyata beneran mahasiswa baru." "Lah, emang Bapak tahu seluruh wajah warga sini?" "Ya enggak lah, Dek. Tapi yang Bapak tahu itu kalau yang beli di sini kebanyakan mahasiswa, Dek." Ya memang yang beli di Bapak ini memang kebanyakan mahasiswa karena harganya murah yang cocok dengan dompet mahasiswa. Ditambah rasanya yang enak. "Oh gitu ya Pak." "Adek ngekos di mana?" "Itu Pak di sana, kos-kosan yang setelah pertigaan itu belok kanan." Sambil aku tunjukkan arah kos-kosanku. "Oh di sana toh, ya deket ya. Dulu saya juga jualan di pertigaan itu, tapi ya sekarang di sini saja." Kata-katanya terhenti seolah-olah ada yang disembunyikan. "Lah, malah bagus di sana kan Pak? Gak kalah rame, lagian juga banyak yang seliweran di sana." "Ya iya sih Dik, tapi ya di sini gak apa-apa kok." Bapak itu menjawab dengan nada yang membuatku penasaran dan yakin Bapak ini menyembunyikan sesuatu. Dan setelah ngobrol cukup lama, akhirnya pesananku pun jadi dan segera ku ambil, lalu berangkat pulang ke kos. Tapi saat akan pulang, Bapak penjual sate itu kembali berhasil membuatku penasaran. "Dek, hati-hati ya di jalan, tetap waspada." "Iya Pak, tenang saja. Memang kenapa sih? Kok kayaknya Bapak mau menyampaikan sesuatu?" Gak ada. Yang penting tetap hati-hati, jangan lengah. Sampai kos langsung masuk aja, gak usah peduliin sekitar." Karena aku merasa aneh dengan omongan bapak-bapak itu, aku langsung tinggalkan saja dengan segera bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, masih aman-aman saja. Belum ada gangguan apapun kecuali gangguan dari perkataan bapak tukang sate tadi yang masih terngiang di telingaku. Sebenarnya apa maksud perkataan bapak tadi? Apakah bapak sate tadi mengetahui kalau pohon bambu di depan kos itu ada penunggunya? Apa karena itu juga dia pindah dari tempat mangkalnya yang dulu di pertigaan sebelum pohon bambu itu? Soalnya jarak antara pertigaan dan pohon bambu memang tidak jauh, hanya beberapa puluh meter saja. Setibanya di pertigaan menuju kosku, hawa aneh itu mulai muncul dan kali ini lebih kuat. Tidak seperti tadi saat aku berangkat. Suasana yang tadinya tenang dan hanya dihiasi suara motor yang berseliweran 1-2 motor,
Tiba-tiba muncul angin yang hanya di daerah situ saja. Lalu kuparkirkan motor di parkiran kosku. Karena aku masih penasaran, aku tidak langsung masuk ke kos, tapi aku melihat sekitarku. Dan mengabaikan pesan bapak tukang sate tadi, aku melihat ada kucing lewat yang dengan gerak-gerik aneh, seolah dia melihat sesuatu di pohon bambu itu. Sambil berjalan, dia selalu berhenti sekejap, lalu menengok ke arah pohon dan berjalan lagi. Begitu seterusnya, hingga akhirnya kucing itu pun pergi. Sesaat setelah kucing itu pergi, tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat. Bau darah menyengat, aku cium entah dari mana asalnya. Semakin lama bau itu tercium semakin jelas, dan dari arah pohon bambu itu ada suara yang dihasilkan oleh tiupan angin lokal. Bukan kentut ya, alias angin yang hanya ada di situ saja yang membuat pohon bambu itu bergoyang. Semakin lama bukannya aku takut, entah kenapa malah aku tambah penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Bau darah yang tadi sudah tercium sangat pekat kali ini bertambah lebih pekat lagi. Dan membuat aku semakin mual. Kali ini bulu kuduk sudah mulai berdiri dan aku mulai melihat dan memastikan sebenarnya ada apa sih di pohon bambu itu. Dari tadi arah sana berhasil mencuri perhatianku. Saat aku bertajam kepekaanku ke arah pohon itu, aku mulai samar-samar melihat ada sosok bayangan hitam dengan tinggi sekitar 2-3 meter. Memiliki rambut panjang dan seolah sedang menatap ke arahku. Aku melihat sosok itu mulai bergerak maju ke arahku karena di sana gelap. Jadi aku belum bisa memastikan sosok apa yang ada di sana. Tapi saat sosok itu mulai mendekat dan sedikit demi sedikit terkena cahaya lampu rumah, betapa terkejutnya aku saat itu. Aku berusaha mengambil cincin yang diberikan Mbah Margono kemarin. Tapi saat ku cari di jaket yang aku pakai, aku tidak menemuinya. Aku baru ingat cincin itu aku simpan di dompet yang ternyata tadi aku tinggal di dalam kos. Sosok itu pun mulai mendekat dan terlihat jelas, dan ternyata sosok itu adalah sesosok makhluk yang mungkin cewek dengan bagian dadanya yang besar bergelantungan menjuntai ke bawah, alias mempunyai payudara yang besar dan menjuntai ke bawah dengan rambut yang tidak beraturan dan wajah yang sukses membuatku ingin pingsan dan badan yang dipenuhi bulu-bulu. Entah itu sejenis hewan atau manusia berbulu lebat. Aku coba untuk terus sadar dengan berusaha melangkah masuk ke kos, tapi apalah daya. Karena saking takutnya, rasa kaku dan lemas di kakiku yang aku rasakan di rumah Mbak Margono muncul lagi. Tapi kali ini aku masih bisa menggerakkan kakiku. Perlahan tapi pasti aku melangkahkan kakiku saat aku mulai memegang gagang pintu kos sambil aku mengawasi makhluk yang dari tadi mendekatiku. Dan kulihat saat ini dia sangat dekat denganku, hanya berjarak beberapa meter saja. Kulihat tangannya yang memiliki kuku panjang dan hitam mencoba meraihku, dan yang membuat aku kaget adalah walaupun sosok itu masih berada di luar pagar, tapi tangannya bisa merambah masuk dalam pagar dan bisa memegang pundakku yang sukses membuatku pingsan. Semua pandangan berubah menjadi hitam. Setelah kesadaranku hilang dan pingsan, aku sudah tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Dan saat aku mulai tersadar dan membuka mataku, aku sudah berada di sebuah ruangan yang sangat bersih dengan cat ruangan berwarna biru dan dinding yang dihiasi keramik. Terlihat alat infus di sampingku yang terhubung ke lengan kiriku. Dan saat aku melihat sekitarku, ternyata di sana sudah ada bapak, ibu, kakak laki-lakiku dan kakak perempuanku sedang duduk di salah satu sisi ruangan itu. Aku masih linglung belum sadar sepenuhnya karena ibu menyadariku sadar. Dia bergegas menghampiriku. "Rian, kamu kenapa, Le? Kok bisa sampai gini?" tanya ibu penuh kecemasan. "Pelan-pelan, Bu. Rian belum sadar sepenuhnya. Lihat aja tuh, masih bingung gitu." Bapakku menenangkan ibuku. "Pak, Bu, Rian di mana?" tanyaku sambil ngelihat seisi ruangan. "Kamu lagi di rumah sakit, Yan," terang bapakku. "Emang Rian kenapa, Pak?" "Oh ya, kok bapak sama ibu ada di sini? Kan jauh, Pak, dari rumah." "Kemarin kamu pingsan, Yan. Badanmu panas, terus habis itu keringetan dingin, keluar terus. Bapak sama ibu juga udah 4 hari tidur di tempat Mbak Ega. Di sini yang nemenin kamu, kakakmu itu Bono." "Ah, aku pingsan lama banget, Pak." Sambil gerakin tubuhku dan kurasakan pegal di pundakku. Yang mulai aku ingat ternyata sosok itu berhasil memegang pundakku malam itu. "Iya, Yan, kamu pingsan di depan kos. Terus Pak Tato kebetulan lewat, terus lihat kamu sudah ngeletak di bawah." "Oh ya, Pak Tato di sini yang jualan makanan di samping kos. Disebut Pak Tato karena emang punya tato banyak di tubuhnya
dan mukanya serem. Tapi kalau sama saya, dia biasa saja. Oh ya Pak, gak jadi. Iya, Mbak Eka mana Pak? Hampir keceplosan tentang Sinta. Oh, Mbak Eka ya kuliah toh. Nanti dia kesini kok sama ibunya. Aku masih berpikir kenapa Sinta saat itu tidak langsung menolongku. Biasanya dia akan muncul kalau ada aura yang tidak beres di sekitarnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Apakah Sinta tidak tahu kalau aku diserang kemarin malam atau dia telat menyadarinya? Enggak berapa lama Mbak Ega dan ibunya pun datang menjengukku di rumah sakit. Mbak Ega langsung menghampiriku. Halo Yan, udah sadar? Gimana kabarnya? Udah baikan belum? Masa iya bisa sakit cowok kayak kamu? Ah, Mbak Ega nih sukanya bercanda aja. Mbak Ega pasti udah tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil berbisik aku memastikan Mbak Ega. Iya Yan, Mbak udah tahu kok. Tapi kok bisa sih? Ya itu cewek yang ikutin kamu emang gak bantuin kamu? Nggak tahu Mbak, yang jelas waktu itu aku digangguin dia belum datang. Tapi nggak tahu kalau pas aku pingsan dia datang apa enggak. Lah, dia sekarang udah kelihatan belum? Kok Mbak nggak lihat atau ngerasain dia ada di sini ya? Nggak tahu Mbak, dari tadi aku sadar juga belum lihat dia. Aku pun ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ega dan sedikit menerka-nerka apa yang terjadi setelah aku pingsan. Tapi menurut Mbak Ega, jika sosok itu sudah menggangguku dan aku pingsan, biasanya makhluk itu akan membawa jiwaku atau seluruhnya alias badanku juga akan dibawa. Dan menurut Mbak Ega mungkin Sinta melakukan sesuatu sehingga aku tidak dibawa makhluk itu. Dan mungkin Sinta sedang melakukan sesuatu pada sosok itu. Soalnya hingga aku sadar dia belum juga menampakkan wujudnya padaku. Tidak terasa kami ngobrol hingga hari sudah berubah menjadi sore. Dan Mbak Ega beserta ibunya pamit untuk pulang, sekaligus mengajak bapak, ibu, dan kakak perempuanku untuk pulang ke rumah mereka dan beristirahat. Aku hanya ditemani kakak laki-lakiku saja di rumah sakit. Dan malam harinya pun ada teman-teman kampusku yang menjenguk. Mereka menanyakan keadaanku dan sambil menyemangatiku untuk segera sembuh dan bisa bercanda lagi di kampus. Tidak lupa Debbie pun juga ikut menjengukku malam itu. Yan, gimana kondisimu sekarang? Tanya Debbie tersenyum seolah senang melihatku sadar. Ya gini Deb, masih lemes, pundak juga masih pegel. Bukan pingsan biasa kan ini? Soalnya aku masih merasakan residu kekuatan negatif yang berasal dari tubuhmu, tepatnya di pundakmu. Ya kamu pasti tahu lah Deb, hampir sama kayak di villa dulu. Selalu ada yang mau iseng sama aku. Terus itu pendampingmu kemana Yan? Kok nggak ada di sini? Aku juga nggak tahu Deb, lagi ada urusan mungkin dia. Saat aku ngobrol-ngobrol sama Debbie, sosok Sinta mulai muncul. Tapi yang awalnya dia mau masuk ke kamar dan dia melihatku sedang ngobrol dengan Debbie, dia seolah mengurungkan niatnya untuk mendekatiku. Dia hanya berdiri di depan pintu dengan tampang cemberutnya, seperti biasa saat aku sedang dekat sama Debbie. Karena waktu yang sudah mulai malam, aku menyarankan teman-temanku untuk segera pulang. Dan aku juga ingin segera menanyai Sinta tentang apa yang terjadi kemarin. Dan karena badanku masih sangat lemas, aku juga ingin segera istirahat, supaya rasa pegel dan capek ini segera hilang dari tubuhku. Setelah teman-temanku pergi pulang, Sinta baru mendekat dengan wajah yang masih cemberut. Saat ada orang, kita selalu berbicara lewat batin. Sinta, kenapa mukamu cemberut gitu? Jelek tahu? Enggak ada apa-apa. Gimana kamu? Dengan nada judes dia menanyaiku. Ya gini, ini masih lemes dan pundakku terasa pegel. Oh ya baguslah, jadi memang harus istirahat dan gak ketemu Debbie. Emangnya kenapa toh kalau aku ketemu Debbie? Lagian kan gak ada hubungan apa-apa, cuma teman aja kita itu. Ya gak tahu aku ya, mau temen mau pacar, aku sih gak tahu. Sambil melempar muka dia berkata. Iya, bakal aku jarang-jarang ketemu dia, emang kenapa sih? Gak apa-apa, terserah kamu aja sih. Sambil menghadapku dengan muka menyebalkan. Oh iya, kemarin aku kenapa tak? Kok bisa sampai di sini? Kamu sih ceroboh. Sudah aku bilang buat was-was sama penunggu pohon bambu itu. Kamu tahu dia datang malah diem aja. Lah aku kan gak tahu tak. Setauku sebelum dia muncul itu biasa saja. Terus pas ngerasa udah ada yang aneh, kenapa kamu gak langsung pergi? Ya emang ada yang aneh sih. Aku nyium bau darah. Tapi aku kira itu ada yang buang daging. Wong ada kucing yang celingukan juga. Jadi ya aku gak ngerasa kalau akan ada sosok yang menyerang.
Terus cincinmu ditaruh di mana? Kok bisa nggak kamu bawa? Kan udah dibilang Mbak Margono untuk membawa cincin itu kemanapun, walau nggak kamu pakai kan? Iya, aku salah. Cincin aku taruh di dompet. Aku nggak bawa dompet. Soalnya aku pikir aku cuma pergi bentar, jadi nggak butuh bawa dompet. Ah, kamu ini selalu ceroboh. Protes Sinta karena aku nggak bawa dompetku. Iya, kamu kemana saat aku butuh? Kenapa nggak langsung nolongin aku waktu makhluk itu datang? Protesku juga karena dia nggak datang. Cukup lama juga aku berdebat dengan Sinta. Karena obrolan yang berujung perdebatan itu, aku cukupkan ngobrol dengan Sinta dan segera untuk tidur dan istirahat. Entah kenapa sejak insiden Vita yang pergi dengan seseorang itu, emosiku jadi mudah muncul untuk marah. Entah pada siapapun, apabila ada yang tidak pas denganku, pasti langsung marah. Yang biasanya aku hanya nurut dan kalem, entah kenapa jadi sering emosi dan marah-marah gak jelas. Kamu ini kenapa sih, Yan? Harusnya aku yang marah, kata Sinta padaku. Sambil memejamkan mata, aku coba untuk cuek dan tidur. Kamu ini ya, apa aku harus ikuti terus? Dan apa kamu gak mau mencoba berusaha sendiri untuk melawan mereka? Lagian kan sudah ada cincin yang diberikan Mbak Margono. Udahlah, aku mau tidur. Kamu kok sekarang jadi cepet marah? Apa karena Vita? Dia memang gak baik buat kamu. Udah lupakan saja, urusin masa depanmu. Udah tak, aku bilang udah ya. Udah, aku capek. Aku capek sama semua hal. Biar aku istirahat dulu tak. Biar aku tenangkan pikiranku dulu. Maaf. Aku memohon pada Sinta untuk membiarkanku istirahat dengan nada pelan. Dan tanpa terasa mataku meneteskan air mata karena mengingat Vita. Ya sudah Yan, sana istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Sambil menjauh pergi. Setelah ngobrol dengan cundrungan yang gak jelas, akhirnya Sinta pergi perlahan menjauh diriku. Setelah Sinta pergi, aku pun terpikir tidak seharusnya aku memarahi Sinta. Bukan karena Sinta, yang salah di sini Vita, bukan Sinta. Dan kenapa aku jadi emosian seperti ini? Tidak seharusnya, aku harus segera kembali seperti dulu. Aku sudah kehilangan satu orang yang aku cintai, dan aku tidak mau kehilangan lagi. Akan aku jaga orang yang aku cintai selagi mereka masih ada. Setelah itu pun aku segera tidur dan beristirahat. Dan ternyata saat bermimpi, aku pun bertemu dengan nenekku seperti biasa di dalam mimpi. Beliau sedang duduk di taman yang sangat indah sambil duduk santai dan menikmati secangkir teh sambil menghadap ke arah air mancur yang ada di tengah taman. Aku hampiri beliau yang sedang duduk bersantai itu. Wajah yang cerah dan senyum yang sangat aku rindukan kembali bisa kulihat. Senang bercampur haru aku rasakan. Aku pun duduk di samping nenekku. Rian cucuku, tidak seharusnya kamu seperti tadi. Nenek paham Rian itu anak baik. Jangan marah-marah atau membentak. Tapi perlakuanmu tadi itu tidak baik, Rian. Cowok tidak sepatutnya seperti itu. Nenek berkata sambil menatap ke arah air mancur itu dan tersenyum. Iya Nek, maaf. Rian tadi juga mikir seperti itu. Rian cuma lagi emosi saja, Nek. Aku tertunduk karena rasa bersalah. Kamu tidak usah minta maaf ke nenek, Yan. Kan kamu gak salah sama nenek. Lagian cowok kalau emosi pun tidak seharusnya bersikap seperti itu. Cowok harusnya bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Bukan begitu, Rian? Nenek berkata sambil menoleh ke arahku. Di sana nenek hanya menasehatiku karena sikap yang aku lakukan tidak sepatutnya dilakukan. Nenek menasehatiku untuk bisa lebih menjaga emosiku. Nenek juga mengatakan kalau aku ini memang anak yang istimewa dibandingkan dengan saudaraku yang lain. Seorang yang berwibawa dan memiliki jiwa pemimpin sepatutnya tidak melakukan itu, ujar nenek. Dan saat aku sedang dinasehati oleh nenek, tiba-tiba muncul harum wangi yang sudah aku kenal. Ya, Sinta ternyata juga masuk ke dalam mimpiku dan menyapa nenekku. Nuhun sewu Gusti Raden Ayu. Sinta memberi salam ke nenekku sambil berlutut di depan nenek. Sudah, gak perlu seperti itu Sinta. Ayo berdiri. Nenek menyuruh Sinta untuk berdiri. Enggak Gusti, maafkan saya tidak bisa menjaga cucu Gusti. Sambil tertunduk Sinta mengucapkan itu. Sudah gak apa-apa, yang penting semua selamat toh. Sudah sini, duduk di sebelahku. Aku yang saat Sinta datang hanya tertunduk karena masih merasa bersalah memarahi Sinta saat debat. Dan di sana, kita diakurkan oleh nenekku. Rian, kamu kalau mau minta maaflah ke Sinta. Benar apa kata Sinta tadi di kamar rawat. Kamu juga harus bisa jaga diri sendiri.
Jangan bergantung pada siapapun. Dirimu yang tanggung jawabmu. Kalau mau minta perlindungan boleh, tapi jangan ke Sinta, tapi ke Gusti Allah. Beliaulah yang berkuasa. Iya Nek, Rian bakal merubah sikap Rian. Rian juga mau lebih dewasa kok. Akan Rian coba mengatur emosi Rian Nek. Nah gitu, cowok itu memang harus begitu. Jangan lemah. Sudah sana, minta maaf ke Sinta. Tak, aku minta maaf ya. Memang sebenarnya bukan salahmu, tapi karena aku lagi emosi, jadi semuanya kena deh. Maaf ya. Sinta hanya diam tanpa mau menatapku. Sinta, gak boleh gitu juga. Maafkanlah dia dan tetap jagalah dia. Jangan kamu juga ikut marah dengannya. Baik Gusti Ayu. Saya maafkan Rian. Saya juga akan tetap menjaga anak ceroboh itu Gusti Ayu, sesuai yang Gusti perintahkan dulu. Syukurin dimarahin nenek. Aku mulai berani menggoda Sinta lagi. Ya apaan sih kamu Yan? Baru juga dimaafin. Mukanya kembali berubah cemberut. Udah, jangan gitu, nanti berantem lagi. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Kamu Rian, harus jadi cucuku yang paling baik. Jangan suka melukai siapapun jika mereka tidak bersalah. Tapi kalau mereka menyerang, kamu berhak membalasnya. Tapi ingat, jangan memulai dulu. Dan kamu Sinta, kamu juga sudah aku anggap cucuku sendiri. Tolong jaga Rian dan awasi terus supaya kelak dia menjadi sosok yang berpengaruh untuk semuanya. Baik Nek, Rian bakal berusaha. Baik Gusti, akan saya kerjakan perintah Gusti. Setelah kita diakurkan oleh nenek, di sana kita juga saling bersenda gurau hingga akhirnya nenek menyuruhku untuk segera bangun karena fajar akan segera tiba. Dan tidak lupa Sinta juga diperintahkan untuk mengikutiku. Dan aku pun terbangun dari tidurku tepat saat adzan subuh. Kakakku masih terlelap dalam tidurnya yang mungkin dia kecapean merawatku dan menjagaku. Badan juga sudah terasa lebih enak untuk digerakkan. Rasa lemas yang kemarin aku rasakan pun sudah sedikit berkurang. Sinta juga sudah berada di kamar itu dan membuka gorden. Mungkin sengaja ia lakukan karena kakakku belum bangun. Dan setelah terbuka dia melihat keluar seolah memandangi keindahan pagi hari. Kulihat dia seolah tersenyum senang dan sesekali memejamkan matanya sambil tersenyum. Sangat indah pemandangan di depanku ini. Yang aku lihat dari ranjang rumah sakit, seorang perempuan cantik sedang tersenyum lembut sambil menghadap ke jendela dan disirami sinar mentari. Apa kamu lihat-lihat Yan? Terpesona ya sama aku? Sinta menegurku sambil bergaya kecantilan. Ah, apaan sih? Orang aku lagi lihat pemandangan dari jendelamu itu kok. Ah mana ada, kan gak bakal kelihatan dari situ. Iya, emang kamu tahu? Iyalah, orang sudutnya aja udah ketahuan kok. Bener kan terpesona sama aku? Iya deh ya, biar kamu senang aja. Awal pagi aku mulai dengan bergurau bersama Sinta. Dan akhirnya aku menanyakan kejadian kemarin saat aku diganggu. Mumpung suasananya masih pada enakan. Tak, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi kemarin? Aku sama sekali tidak ingat apapun. Itu kemarin sosok yang sudah aku peringatkan untuk tidak mengganggumu tetap saja nekat mengganggumu. Iya, kalau itu aku tahu. Maksudku kenapa dia ingin menggangguku. Aku kan gak pernah ganggu mereka. Dia mengganggumu bukan karena tidak suka denganmu, tapi dia itu malah suka sama kamu. Hampir sama seperti yang di villa, cuma dia ini lebih nekat. Ah, yang bener aja tak? Kalau disuruh pilih sih, aku mending ditaksir sama yang ada di villa. Wujudnya bisa diubah cantik. Lah kalau yang di pohon bambu ini, ogah jelek banget. Dasar kamu ini. Ya tahu gitu sih, mending di villa. Kemarin gak aku tolong ya. Enggak bercanda kok. Terus kamu kemana aja kemarin? Sama sekali gak menjengukku atau menjagaku di sini. Mbak Eka juga nanyain kamu loh. Oh kemarin, aku lagi ngasih pelajaran sama makhluk itu. Sudah jelas aku peringatin masih aja ngeyel. Paling cuma makhluk rendahan aja kok beraninya ngelawan. Iya kalau yang dilawan kuat kayak aku. Lah ini lawan cowok penakut ya jelas menang dialah. Sinta memberi penjelasan sekaligus mengecekku. Iya deh ya percaya. Lah terus makhluk itu masih di sana atau kamu usir? Awalnya sih cuma aku kasih pelajaran biasa aja, tapi dia malah ngelunjak pengen ngejar kamu sampai sini.
Ya akhirnya aku kurung dia dan pindahkan dia jauh dari sini. Kenapa nggak kamu habisin aja tak? Kan malah aman, gak bakal ganggu lagi. Sebenarnya bisa, tapi kalau aku menghabisi, aku sama saja melawan hak Tuhan. Yang berhak mengambil nyawa hanyalah Tuhan. Lagian dia juga cuma iseng, tapi ya itu kebangetan sampai naksir kamu. Setelah mendengar penjelasan Sinta, aku merasa lega karena besok saat pulang di kos, sosok yang kemarin menggangguku sudah tidak ada. 2 minggu berselang setelah kejadian itu, tubuhku sudah pulih total. Aku mulai melakukan kegiatanku seperti biasa dengan gangguan-gangguan kecil yang selalu aku alami, entah di kos maupun di tempat lain. Pasti ada saja makhluk yang muncul walau hanya sekedar iseng ataupun ingin mendekatiku. Hingga gangguan yang parah pun terjadi lagi. Saat itu aku hendak pulang ke rumah seperti rutinitasku setiap 1 minggu sekali. Sore itu pada hari Sabtu, aku berkemas menyiapkan barang bawaan yang akan aku bawa pulang. Seperti biasa, semua barang aku masukkan ke dalam ransel yang selalu menemaniku bolak-balik rumah kos. Saat aku menyiapkan dan memasukkan barang bawaan ke dalam tas yang hanya sedikit, saat aku angkat tas itu tidak biasanya tas itu putus bagian kanannya. Hal yang kurang masuk akal bagiku. Bagaimana bisa tas ransel gunung bisa putus hanya karena membawa barang yang sedikit? Karena malas menebak-nebak kenapa bisa putus, aku langsung mencoba memperbaiki tas yang putus itu dengan tali rafia. Setidaknya tas bisa aku pakai hingga sampai rumah dan nanti akan aku perbaiki di rumah. Setelah aku sambung tas dengan tali rafia dan aku coba lagi angkat, ternyata berhasil dan tas pun pada saat dipakai juga enakan, tidak mengganggu sama sekali. Setelah semua siap, aku mulai perjalananku pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, aku mampir dulu ke rumah Mbak Ega. Mumpung searah jadi aku sempatkan untuk mampir ke sana, sekalian mau ngasih titipan bapak sama ibu kemarin yang dititipkan sama kakak laki-lakiku. Dan sampailah aku di rumah Mbak Ega. Assalamualaikum. Sambil aku ketok pintu rumah Mbak Ega. Waalaikumsalam, sebentar. Suara Mbak Ega membalas dari dalam. Rian, masuk sini Yan. Udah bugar aja nih. Udah bener-bener baikan kan? Tanya Mbak Ega memastikan kondisiku. Alhamdulillah ini Mbak. Mbak, Rian cepetan aja. Wong ini Rian mau pulang ke rumah. Biasa rutinitas. Kamu ini gak masuk dulu sini. Masa iya mau langsung aja? Sambil menarik tanganku untuk masuk ke rumah. Tapi Mbak, nanti keburu malam. Alah, bentar aja. Minum bentar sama temenin Mbak dulu. Sendirian di rumah boring, gak ada yang diajak ngobrol. Sambil tersenyum Mbak Ega ke dapur mengambilkan minum. Ya udah Mbak, tapi bentaran aja ya. Takut kemalaman soalnya. Takut ada yang gangguin di jalan. Lah Mbak Ega kan bisa ngajak ngobrol penunggu rumah ini Mbak. Gak ada yang asik Yan penunggu rumah ini. Beda sama yang didampingi kamu. Kalau dia itu asik Yan, bisa diajak bercanda juga. Ya, dia mana kok gak ikut? Oh iya Mbak, dia katanya mau nyusul aja nanti. Entah mau ngapain. Mbak, emang makhluk kayak Sinta di dunianya juga ada urusan ya? Ya adalah, dia juga hidup kayak kita. Ada hal yang harus dilakukan juga di dunianya. Gak melulu ngurusin kamu Yan. Ya kirain aja dia tercipta hanya untukku. Ya Mbak, ini ada titipan dari bapak sama ibu kemarin. Aku sodorkan titipan bapak ibu yaitu Carica. Kok pakai repot-repot sih? Gak takut kok Mbak. Mbak, Rian pamit sekarang ya. Takut kemalaman di jalan. Bentar dulu. Baru juga jam 4 sore. Masa iya mau pulang? Lagian kamu kan kalau naik motor kayak setan aja, cepet. Jadi gak bakal kemalaman. Sekarang pijitin Mbak dulu sini. Kerasa pegel banget, gak tahu kenapa. Mbak Ega ini ada-ada aja. Gak Mbak, malu. Nanti tante datang malah dikira ngapa-ngapain. Kamu aja yang pikirannya jorok. Buruan, Mbak capek banget. Soalnya mungkin karena kegiatan kemarin di kampus. Dan akhirnya aku menuruti kemauan Mbak Ega. Aku sempatkan untuk mijitin dulu Mbak Ega. Ya mungkin karena cerita ibu di rumah sakit kemarin, yang bercerita ke orang kalau aku mijitnya rasanya enak. Dan pegal pun hilang. Sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Ega, gak terasa jam udah nunjukin jam 5 kurang seperempat. Aku langsung pamit sama Mbak Ega. Mbak Ega, udah dulu ya mijitnya. Besok kalau Rian kesini lagi bakal Rian pijitin sampai puas deh. Udah hampir jam 5 ini, takutnya digangguin lagi di jalan. Lah baru jam 5 juga. Emang kamu pernah digangguin waktu pulang? Kan ada Sinta yang lindungin kamu.
Lindungin apanya? Yang ada dia diem aja dan biarin sosok yang ganggu itu ngikutin di belakang. Mentang-mentang belum ada gangguan fisik dan dia malah cengengesan lihat aku takut, Mbak. Emang unik sosok pendampingmu itu, Yan. Gak kayak yang lain. Biasanya kan serius dan nurutin tuannya. Ini malah suka bercandaan. Ya begitulah, Mbak. Mirip kayak anak kecil dia. Ya walau kadang dia menunjukkan sikap dewasanya juga sih. Tapi jailnya juga sering. Malah sering ngintipin aku mandi atau ganti baju pula. Tiba-tiba nongol kalau nggak di depanku. Ya dia udah mejeng di belakangku. Ya bagus itu diintipin cewek. Biasanya kan cowok yang ngintipin. Ini cowok yang diintipin. Dan akhirnya kita malah ngobrolin Sinta hingga aku lupa mau pamit pulang. Dan mungkin ada waktu cukup lama sekitar 30 menit aku ngobrolin soal Sinta ke Mbak Ega. Dan ibunya Mbak Ega pun sudah pulang. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 5:20. Dan aku bergegas pamit pulang. Nah kan, karena ngobrolin Sinta jadi jamnya udah kesorean, Mbak. Aku pamit ah. Aku bergegas berdiri dan berpamitan ke Mbak Ega sama Tante. Gak usah pulang kenapa sih, Yan? Nginep aja sini sambil ngobrol. Iya, Yan, udah mau maghrib juga. Tante pun menyuruh nginep. Ah enggak, Mbak, Tante. Rian tadi udah bilang mau pulang, jadi mungkin udah ditunggu di rumah. Walah, ya udah. Kalau mau pulang, hati-hati tapi ya di jalan. Lewat jalan utama aja biar rame. Tante memberi pesan. Iya, Tante. Yang penting sampai rumah lah. Ya udah, Rian pamit dulu ya, Tante. Baik, Kak. Assalamualaikum. Sambil keluar dan naik motorku. Iya ya, hati-hati. Besok dari rumah mampir sini ya berangkatnya, kata Mbak Ega. Insya Allah, Mbak, Rian pamit. Sambil kujalankan motorku. Akhirnya aku mulai perjalanan pulangku. Aku berpikir untuk cepat-cepat memacu motorku karena kondisi jalan sudah mau gelap. Awal aku menggunakan jalan utama karena pesan dari tante buat lewat jalan raya yang ramai. Tapi yang buat aku berpikir dua kali adalah kalau aku pakai jalan utama pasti akan lama untuk sampai di rumah. Tapi kalau aku lewat jalur alternatif atau jalur terabasan pasti akan cepat sampai. Tapi jalan pun di sana sepi. Yang aku takutkan akan adanya gangguan seperti saat kemarin aku pulang bersama Sinta. Ada permen sugus raksasa yang ngikutin dari belakang. Wong sama Sinta saja digangguin, apalagi sendiri. Tapi setelah aku berpikir matang, aku akan melewati jalan terabasan itu untuk mempersingkat waktu. Dan untuk resiko yang aku hadapi, akan aku siapkan jurus pamungkas gaspol. Dan katanya Sinta juga akan datang ketika aku panggil dia. Ditambah juga aku sudah ada pegangan cincin yang bisa menjadi penangkal gangguan makhluk jahat. Saat aku memasuki jalur terabasan ini, tidak seperti kemarin waktu sama Sinta yang jalannya sepi. Tapi sekarang agak sedikit rame. Mungkin karena hari Sabtu juga, banyak anak-anak kuliah yang pulang kampung sama sepertiku. Jadi pikirku agak lega ada barengan untuk pulang. Ya walau cuma papasan atau kadang bareng sama seseorang, walau hanya sebentar. Cukup membuat hatiku merasa aman. Soalnya kalau ada kejadian apa-apa, aku bisa meminta tolong kepada orang yang lewat. Jalan masih belum memasuki perkebunan pohon nangka yang dulu ada permen sugus raksasa itu. Saat belum sampai di perkebunan itu sih, suasana jalan masih ramai dan banyak yang berseliweran, pengendara motor. Tapi setelah hampir memasuki area itu, mulai sedikit demi sedikit jalan menjadi sepi. Dan hanya menyisakan aku dan dua pengendara motor berplat R. Pikirku dia pasti nggak akan berhenti. Dan kebetulan searah juga denganku untuk pulang. Aku tetap mengikuti mereka dari belakang. Hingga sampai sekitar 2 km sebelum area perkebunan itu, yang kupikir mereka akan terus jalan dan tidak berhenti. Ternyata mereka malah memutuskan untuk berhenti sebentar di salah satu warung makan mie ayam di pinggir jalan. Sial pikirku. Kenapa mereka pakai berhenti segala di sana sih? Kenapa nggak langsung bablas pulang saja? Dan dengan terpaksa aku melanjutkan perjalananku. Dan akhirnya aku mulai memasuki perkebunan yang kemarin sukses membuatku takut, walau sudah bersama Sinta. Dan kali ini aku harus melewati ini sendirian. Sempat terpikir dalam otak untuk ikut berhenti dengan mereka atau untuk putar balik. Tapi kalau putar balik akan sangat jauh, soalnya ini udah di tengah-tengah jalur alternatif. Dan kalau ikut berhenti bareng mereka, aku akan sedikit canggung karena belum kenal sama mereka. Dan saat memasuki area itu di awal sih masih biasa saja, belum ada perasaan apapun. Tapi saat mulai jauh masuk ke dalam, hawa tidak enak pun mulai kurasakan.
Sekilas aku melihat ada sosok yang berjalan masuk ke dalam perkebunan. Kulihat sesosok wanita menggunakan pakaian hitam sedang berjalan masuk ke kebun, tapi tetap aku cuek dengan sosok itu dan terus bablas memacu motorku dengan cepat. Tidak selesai di situ, berjarak sekitar 200 meter dari sosok yang aku lihat tadi, di depanku aku melihat lagi sosok cewek menggunakan gaun hitam sedang berdiri di pinggir jalan. Kulihat dia berdiri dengan tatapan kosong. Saat aku melewatinya, sosok itu menggerakkan kepalanya sekaligus mulai melayang rendah mengikutiku dari samping. Anjir, pikirku dalam hati. Kenapa selalu ada aja gangguan di sini sih? Aku pacu motorku lebih cepat, tapi sosok itu tetap bisa mengikutiku tepat di sampingku. Hingga sekitar 100 meter mengikutiku dari samping. Tiba-tiba sosok itu hilang dan sudah tidak ada lagi di sampingku. Wah, aman pikirku. Tapi ternyata salah. Setelah itu, aku tetap memacu motorku dengan cepat, kemudian ada suara. Prak! Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.